kadang kan kalau punya anak yang bagaimana gitu Ki, katanya ini harus diruat. Iya. Nah, beliau itu bilang gini, saya punya anak dua, laki-laki semuanya, apakah perlu diruat? Nah, barangkali ada apa ya, semacam kayak fenomena-fenomena khusus gitu Ki. Keluarga yang anaknya begini butuh ruat itu kan ada kayaknya. Iya. Gimana itu? Nah, itu namanya apa? Itu uger-uger lawang. Uger-uger lawang itu anak laki-laki 2. Nah, ini harus diruat. Kalau tidak diruat atau disahadati secara rasa dan jiwa, setaraga, ini nanti mendapat apa? Dampaknya ini sengkolo. Itu Kanjeng Ratu Kidul. Iya. Ada yang bilang itu jin, ada yang bilang itu manusia, ada yang bilang itu manusia yang sudah bisa moksa dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan orang juga ngambil pesugihannya juga dari sana, itu jadi kayak semacam simpang siur begitu Ki. Iya. Bagaimana Ki penjelasan supaya ada pencerahan tentang Iya. sosok sana itu? Sebenarnya kalau pengetahuan saya dulu juga pernah di wisudan di Parangkusumo. Sosok Kanjeng Ibu Ratu Kidul itu sebenarnya juga dulunya manusia dan juga putri raja. Itu bukan meninggal tetapi mokso. Itu sebenarnya bukan jin, setan, peri, gentayangan, bukan. Nah, Kanjeng Ibu itu sosok yang baik. Nah, makanya ada Kanjeng Ibu Ratu dan Kanjeng Ibu Dewi. Nah, itu sebenarnya juga pembimbing rohani juga. Dia bertari tingkatannya gitu. Nah, kalau orang yang pakai pesugihan katanya minta dari Segoro Kidul dengan Ratu Kidul dengan gini, itu sebenarnya bukan. Jadi kamuflasenya aja. Jadi ada makhluk lain yang seperti suatu contoh gini, kayak di makam-makam para wali ataupun punden ataupun petilasan ataupun apa candi. Nah, percandian itu sama. Segala unsur dari hawa negatif dan positif itu menjadi satu. Tinggal kita manusia ini mau minta apa di situ? Minta ketentreman hanya muji kepada Yang Maha Kuasa, apa mohon ngerek-ngerekane gitu loh. Aku kok ngerek nggone kono apa njaluk sugih, utawa njaluk laris, utawa njaluk ayu, njaluk ganteng. Nah, itu adalah siapa yang masuk ini gitu loh. Yang memberi itu. Terus di makam-makam wali juga banyak gitu, itu loh banyak. Nah, beliau-beliaunya ini yang para suci ini kayak para wali, kayak Kanjeng Ibu Ratu. Nah, itu semua ini sudah masuk di alam mana? Di alam kadewatan atau dalam alam betari. Ini alam suci. Nggak bisa yang berbuat yang aneh-aneh, memberikan yang kayak gitu-gitu nggak bisa. Hanya memberikan ketentraman dan petunjuk kejayaan dan kemuliaan. Kemuliaan lewat hati. Gitu. Nah, kalau yang mau mendapatkan gitu-gitu itu ya Sukmo Membo ini tadi. Termasuk Sukmo Ngamboro itu tadi. Berubah wujud menjadi sosok ini. Nah, sosok ini. Nah, ada keyakinan lagi yang lain katanya ya kayak blorong ataupun apa. Itu juga bisa juga itu. Ya, sifat blorong ataupun makhluk lain yang di Segoro Kidul yang identik dengan pesugihan itu juga memang ada gitu loh. Ada dan nyata itu nyata. Bukan hanya sekedar mitos. Memang nyata. Gitu loh. Jadi tinggal kita aja mau dibawa kemana gitu aja. Dan apa yang kita harapkan kalau sudah dibawa ke sana itu. Dan nanti imbasnya apa?
dari anak turun berikutnya gitu. Ya, makanya kita harus wastiti gitu. Jadi supaya apa? Menjaga roh ki suci. Jaganen roh ira bisa dadi suci ngantos bali ngarsaning Gusti tetep suci. Itu. Jadi paugerannya gitu aja yang simpel-simpel aja, yang tenang, yang enteng-enteng aja. Wis gak usah golek dunya brono sing karuan sing gak karuan ngono kuwi. Mundak ora tentrem gitu. Pasti itu ya, pasti gak akan tentram Gak ya. akan tentram, mesti ada. Mesti ada aja. Gak iso ngrasakno Mas gitu. Gitu. Ini wong sing umume jare ora barokah. Gitu. Nah, mencari kebarokahan itu gimana? Mencari kebarokahan itu ya kita syukuri apa yang kita dapat sebenarnya gitu. Jadi apa saja kayak pangelmon, kita belajar meditasi tetapi kok belum sampai menemukan titik yang sebenarnya, titik yang gini, titik yang gini. Semua itu benar, titik atau cahaya itu benar adanya, tetapi belum menuju ke tempat kesempurnaan di dalam tataran. Nah itu nunggu, ojo kesusu, ojo sumengko, nerimo yang pandum, gitu. Kadang kan banyak yang ngejar-ngejar dawuh. Itu tidak boleh, Mas. Dawuh. Iya. Gak bisa ya Ki ya, kita begitu Ki ya. Saya tak cari dawuh dulu terus jawab, gak bisa kayak gitu bisa, ya. nggak bisa. Jadi dawuh itu nggak bisa dicari. Dawuh itu songkoh ngelenggonong ning ati, sukma dan jiwa ini sambet ngarsaning dat alam. Nah itu baru kita dapat dawuh secara sendirinya, datang sendiri. Hak prerogatifnya sana gitu ya. Iya. Bukan kita yang nyetel dawuh. Bukan kita nyetel dawuh gitu loh. Jadi alam sukma langgeng itu bisa turun, tapi apa? Tergantung sang yang cahyo. Iya. Sukma langgeng, sira turun, sira mudhun. Aturke marang janmu kuwi kanggo katentreman jagat. Nah, ini baru turun. Kalau nggak ada dawuh ya nggak turun. Makanya aku ketemu karo para wali. Aku ketemu karo Sunan iki. Iya apa ora? Temen apa dudu? Nah, itu yang wajib kita ketahui, jangan sampai kita kepleset ke situ. Gitu loh. Gitu. Iya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Zumrotus Solihah. Ini nyambung dengan acara ruatan kita nanti besok hari Minggu. Kadang kan kalau punya anak yang bagaimana gitu Ki, katanya ini harus diruat. Nah beliau itu bilang gini, saya punya anak 2 laki-laki semuanya, apakah perlu diruat? Nah, barangkali ada apa ya, semacam kayak fenomena-fenomena khusus gitu Ki. Keluarga yang anaknya begini butuh ruat itu kan ada kayaknya. Gimana itu? Nah itu namanya apa? Itu uger-uger lawang. Uger-uger lawang itu anak laki-laki 2. Nah ini harus diruat. Kalau tidak diruat atau disahadati secara rasa dan jiwa serta raga, ini nanti mendapat apa? Dampaknya ini sengkolo. Jadi sengkolo termasuk sengkolo Sukerti. Nah, ini akan menemui kegagalan ataupun kegagalan ataupun kesedihan di salah satu pihak ini. Gitu. Nah, ini harus diruat juga dan harus dibersihkan. Jadi disalin dengan pangruatan yang dergo. Jadi ruwating dergo itu. Jadi mudah-mudahan dengan cara itu yang sudah tersirat dan tersurat di dalam kitab Sastra Jendra Pangruwating Jiwa, Raga, Rasa lan Sukma itu bisa berdampak baik untuk beliaunya tadi. Berarti tidak termasuk yang 2 anak laki-laki itu tidak termasuk ya, atau termasuk. Ya? Jadi gini, anak 1 itu namanya ontang-anting, itu harus diruat. Anak 2 laki-laki itu harus diruat. Anak 2 laki-laki dan perempuan itu kedono kedini, itu juga diruat. Terus anak 3 itu juga diruat.
anak tiga-tiganya laki semua, itu diruat. Terus anak 3 laki, perempuan, laki. Ini sendang kapit pancuran, ini juga diruat. Terus lagi ada anak 4. Anak 4 ini laki semua, ini juga diruat. Kalau perempuan 1 enggak ya? Perempuan 1 juga diruat. Jadi ini akan gotong nanti apa? Sengkolon ini nanti tiba sing gendi. Sengkolon sing paling gede. Terus lagi hitungan hari kelahiran. Itu juga harus dihitung. Oh, anakku iki sing terakhir iki tibone dina wetone ngene. Nah, iki termasuk cilik apa gede. Nah, itu yang membawa kejayaan ini jangan sampai ini sengsara gitu loh. Ini diruat. Jadi kalau kurang dari 6 juga harus diruat, lebih dari 6 juga harus diruat gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini saking Pak Ridwan. Mas Ridwan, ketika keluar rumah itu sering lupa ingatan, sulit berpikir sehingga tidak bisa fokus, akhirnya selalu menghindari interaksi sosial sesama. Mohon solusinya. Solusinya harus selalu mawas diri dengan disesuaikan dengan apa yang diharapkan. Jadi seumpama kalau mau bepergian ya itu tadi, jangan terburu-buru dan harus ingat kepada detak jantung dan zikir itu tadi. Terus diatur dengan napas dan mohon petunjuk, itu aja. Duh Gusti paringono keselamatan dumateng jiwa raga badan kula. Raga kula badhe melampah tumuju jumangkah wonten papan panggenan punika. Sedot napas. Allah, terus tarik napas dan lepas. Hening, tenang, sudah jalan. Nah, untuk daya ingatnya selalu zikir, selalu ingat, selalu apa keyakinannya. Gitu. Jadi harus diingatkan dengan daya ingatnya sendiri. Gitu. Soalnya kados tiang plunga-plungu itu lagi. Nah, itu. Tapi insya Allah dengan mekanisme seperti itu akan meminimalisir. Terus lagi kalau bisa ya lewat terapi. Jadi terapi dengan terapi penghayatan, kita zikir, orang yang ini yang bersangkutan juga nggak usah zikir tapi tetap atur napasnya. Jadi itu terapi otot namanya, terapi otot urat saraf itu. Jadi yang saya berikan, yang saya tularkan ini mudah-mudahan